Ayat Allah ini adalah tauhid yang betul-betul mengajak kita faham. Mengajak kita faham. Sesungguhnya sholatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Semuanya sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, insya Allah Allah mudahkan penyelesaian masalahnya. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah senang sekali saya Bobi Maulana bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, yang menentukan segala perbuatan kita itu baik atau tidak, segala amal ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah atau tidak, semua tergantung kepada niatnya. Apakah kita melakukan itu karena Allah atau hanya karena untuk kepentingan duniawi semata, untuk mendapatkan pujian orang lain, atau untuk hanya sekedar kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti tema kita pagi hari ini, karena niat adalah kunci. Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz silahkan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, kelihatannya kecil, ringan, tetapi ini adalah kunci. Temanya adalah karena niat adalah kunci, niat betul-betul ya. Ya. Jadi banyak sekali niat itu kadang dihilangkan oleh kita sebagai seorang muslim ya. Banyak sekali dihilangkan, niatnya itu banyak sekali dihilangkan. Jadi dianggap kalau orang hidup itu sudah niat hidup itu untuk begitu. Tidak, sebenarnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu kita tetap harus ada niat ya. Istilahnya kita sebagai seorang muslim dianjurkan, bahkan diwajibkan kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik itu dengan baca basmalah. Itu jelas sekali agar pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dan itu banyak sekali dari kita-kita ini tidak paham atau tidak dilakukan karena tidak pahamnya. Nah, akhirnya niat bekerja itu sudah bukan ibadah lagi, tapi hanya cuma mencari pengganjal perut atau untuk kesenangan duniawi. Iya. Innamal a'malu binniyat. Iya. Ini penting sebenarnya, ya. Kemudian dari niat yang baik karena Allah Ta'ala ini sebenarnya dikuatkan dengan ayat yang sering kita dengarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat Allah ini adalah tauhid yang betul-betul mengajak kita faham. Mengajak kita faham. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga sholat harus lillahi ta'ala. Beribadah harus lillahi ta'ala. Hidup kita, hidup itu yang mana? Banyak kita menjalankan atau melakukan muamalah. Itu harus karena Allah. Makanya niat baca basmalah itu betul-betul hanya untuk Allah. Jadi jangan dicampur dengan persoalan duniawi. Karena kalau kita sudah niatnya karena Allah Ta'ala, Allah nanti yang akan mengatur semuanya untuk kita. Kita ikhtiar bekerja dengan mengucap basmalah dari mulai pergi dari rumah menuju kantor tempat kita. Bismillah sampai kantor alhamdulillah, mau melakukan pekerjaan bismillah, selesai sore harinya alhamdulillah, mau pulang bismillah sampai rumah alhamdulillah. Itu kita lakukan, jadi suatu pekerjaan itu betul-betul insya Allah bernilai ibadah. Padahal yang jelas kita ketahui sebenarnya sangat-sangat tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau. Tetapi kita hanya cuma mengetahui hanya senda gurau itu gimana. Apakah dengan pelawak itu senda gurau? Bukan masalah itu, senda gurau itu main-main, di dunianya main-main. Tapi intinya adalah akhirat, yaitu surga. Kalau kita mencari akhiratnya surga, ikutin perintah Allah Ta'ala. Ayo kita kerjakan satu demi satu.
Baca bismillah setiap kali kita melakukan pekerjaan baik itu memang sulit. Walaupun kelihatannya ringan. Itu sulit sekali. Sulit. Istiqomah dalam membaca bismillah itu sulit sekali. Sulit. Tapi itu pekerjaan yang kita lakukan. Mau kita masak untuk suami, bismillah. Mau kita mencuci pakaian untuk suami, bismillah. Untuk mensetrika, bismillah. Semuanya. Menyapu rumah, bismillah. Itu ibadah semuanya. Jadi harus paham bahwa nilai ibadah itu sangat penting. Nah, insya Allah kalau kita kerjakan terus-menerus dan itu istiqomah, itu akan menjadi surganya nanti. Jadi jangan main-main, betul-betul dunia ini adalah tempat untuk mencari pahala di akhirat kelak, yaitu surga. Jangan sampai akhirat tapi masuknya neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sehingga kita lebih merasa salah dengan apa yang sering kita kerjakan dulu. Dan mulai hari ini bisa lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan niat yang lurus karena Allah Ta'ala di semua lini kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Barakallah. Pak Ustadz dulu terima kasih tausiahnya. Pemirsa, sekarang yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, karena niat adalah kunci. Kita persilakan Ustadz Abai Gifran. Silakan Pak Ustadz. Fi Rasulillahi wal Badawi wa rijali min bani Alawi salaqu fil manhadin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin, ya Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan niat baik kita di pagi ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh yang tentunya akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat adalah karena niat adalah kunci. Oleh karenanya hakikat daripada manusia diciptakan tidak ada lain merupakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan makhluk yang lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsen daripada niat ini harus betul-betul diutamakan dalam segala halnya. Andai seseorang berjalan dan menjalani kehidupannya tanpa didasari karena ibadah, tanpa didasari dengan niat yang baik, tentu semua yang dilakukan di alam dunia ini tidak akan menjadi apa-apa di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat menilai daripada niat seseorang, di mana ketika niatnya baik, dalam amalan yang baik, dalam suatu ibadah yang baik, maka esok hari ketika di akhirat dia akan mendapat sesuatu yang balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya jangan sampai kita mengamalkan, menjalankan ibadah dan sebagainya ini berakhir pada nilai hanya duniawi. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal yang sangat ditakuti oleh Rasul, adalah apa? Al-mananun, sifat yang ada pada diri manusia di mana ketika dia beramal ingin dipuji orang. Ada nggak yang begitu, Mas Bobi? Ada, Pak Ustaz. Mana orangnya? Baru pergi tadi itu. Dia pengen dipuji orang, ketika beramal dia pengen dihormati orang, ketika beramal dia pengen dilihat orang. Maka mohon maaf ketika amalan kita hanya sampai pada ingin dipuji orang, hanya sampai ingin dikagumi orang, hanya sampai ingin dibanggakan orang, mohon maaf semua itu tidak akan ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih." Barang siapa orang berbuat baik, berhijrah, melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang dia dapat. Tapi kalau yang dicarinya dunia, hanya yang dicarinya kesenangan dunia, yang dicarinya adalah kebanggaan daripada dipuji orang, maka itu yang didapatnya. Oleh karenanya jangan sampai akhirat kita merugi, akhirat kita belangsak, akhirat kita tidak jadi apa-apa. Kenapa? Sebab karena niat kita yang salah. Oleh karenanya mari luruskan niat kita, luruskan ibadah kita, luruskan segala apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini balasannya
sempurna sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tegaskan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza, bahwa dunia ini tempat kita berbuat dan akhirat adalah tempat pembalasan. Oleh karenanya kalau pengen pembalasannya baik, tergantung dari niatnya kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Abe. Syukron. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Pemirsa, mari kita sama-sama belajar untuk meluruskan niat kita, melaksanakan semua hal yang kita lakukan di dunia ini, ibadah kita segala sesuatunya dengan niat lillahi ta'ala karena Allah. Ya. Biasakan mulai dari hal yang kelihatannya simple, sebelum melakukan aktivitas membaca bismillah, selesai alhamdulillah, kelihatannya simple. Tapi percaya pemirsa, percaya, saya tiap hari bersama Pak Ustadz Danu mendengarkan tausiah, saya belum bisa melakukan itu. Benar Pak Ustadz? Lupa, bismillahnya baca, alhamdulillahnya enggak. Atau kebalikannya, selalu begitu. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa terus belajar Pak Ustadz ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengawali sesuatu dengan baca bismillah dan akhir dengan alhamdulillah. Amin. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita kehadiran narasumber yang pertama, ini seorang wanita. Ya, keluhannya pernah melihat makhluk tinggi besar saat reaksi tangan dan kepalanya bergerak seperti ular. Wah, ini apa ilmu, apakah sihir atau seperti apa pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Silaman Kolbu, sejukan hati.